Kalau kita melihat di garis lurus ya, ini posisi saya di sini. Ini harusnya lurusnya di sini, tapi itu lihat itu ada parit yang berbelok ke kiri, ya ke sana berbelok. Itu artinya apa? Dulu jalan tol itu arahnya melalui situs ini, tapi karena ekskavator membentur ada benda-benda purbakala seperti itu, maka jalan tol kemudian arahnya dibelokkan menjadi bergeser ke kiri atau ya ke kiri kalau menuju ke arah selatan. Kalau yang lagi bobot jangan deket-deket ya, karena terlalu peka janinnya. Ini kalau untuk anak-anak auranya nggak bagus. Kalau untuk anak-anak sebaiknya kalau yang anak-anak agak mundur, karena kan peka ya anak-anak itu kan ada kayak semacam sawan atau apa itu ya, sawan itu sebenarnya ada residu-residu yang itu ya kadang membuat sakit. Jadi kalau untuk anak-anak masih. Dan kalau nanti panjenengan yang merasa terus di rumah agak nggak enak badan bisa langsung mandi. Jadi jangan terus tidur karena nanti besok pagi bisa sakit badan. Ini kan untuk proses pembersihan itu tidak bisa langsung ya. Jadi harus pelan-pelan, harus mboko sithik. Karena kan kemelekatan itu kan ada yang mudah untuk dilepas, ada yang sulit. Jadi ya kita mesti sabar dan kita bersama para keluarga semua, keluarga para korban itu ya kita ikut nyengkuyung, ikut ndongake supaya semua diberikan yang terbaik. Dan ini mungkin saya perlu ada yang saya sampaikan ya, ini mumpung saya ingat dan saya catat. Ini agak banyak tadi, kalau tidak saya catat nanti saya kelupaan. Saya takut keliru, saya membaca aja. Jadi ini catatan tanpa bermaksud keminter, apalagi menggurui. Saya ingin menyampaikan unek-unek saja, barangkali dapat diterima oleh sedulur-sedulur, khususnya sedulur-sedulur di Arema dimanapun berada. Yang pertama adalah soal yel-yel ini ya, saya kok mendengarnya agak miris karena di situ ada yel-yel jangan kembali pulang sebelum Arema menang, lalu harus mati di tengah lapang. Mungkin nanti ada diganti kalimat yang lebih heroik tapi tidak ada unsur mati-matinya. Ini mohon maaf ya, saya bukan bermaksud menggurui, ini hanya saya menyampaikan unek-unek saja. Terus yang kedua, meskipun dikonotasikan positif ya, slogan
singo edan itu sebenarnya kan keren dan kayaknya powerful ya. Tapi kalau kita menilik sejarah, itu alangkah bagusnya jika kosakata edan itu diganti dengan perbendaharaan kata yang lain, yang misalnya singo mengaum, singo gereng atau apa ya. Karena kalau kita telusur sejarah itu singo itu kan nama cikal bakal leluhur raja ini apa ya, Gajayana yang bernama Dewa Singa. Dan kita tahu, bagi orang Jawa saya tahu persis kalau raja-raja besar di Jawa itu memang punya keturunan langsung dari dewa dan dewi atau widodari. Mungkin bagi orang zaman sekarang dikira cuma dongeng, tapi kalau kita menyaksikan ya memang seperti itu adanya. Nah ini ya nama ini jadi sangat sakral ya. Karena apa? Kita lihat sejarah itu kan sejak Narasinga, kemudian Kerajaan Singasari, semua itu masih melekat. Kenapa Kerajaan Singasari memakai nama Singa itu karena juga akan meluhurkan nama-nama leluhur agung dari sana. Jadi ini luar biasa sekali dan alangkah bagusnya kalau generasi sekarang juga meluhurkan para leluhur sebagaimana yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari. Ya. Terus kemudian saya sampaikan juga, mungkin kalau orang zaman sekarang, singo itu apa sih Mas? Binatang ya? Nah, ini otomatis saya kalau tanya ke teman-teman sedulur-sedulur, kalau saya tanya singo itu apa, itu artinya itu yang terbayang kan binatang. Padahal Mas ya, Mbak, zaman dulu ini orang mengatakan singa itu langsung yang terbayang apa? Leluhur besar. Jadi sudah biasa leluhur-leluhur kita zaman dulu orang Jawa itu memakai nama-nama binatang. Atau bahkan mungkin terbalik, nama-nama leluhur besar dipakai untuk menyebut binatang yang kuat, yang soro, ya kayak lembu soro itu kan kerbau yang kuat. Nah ini sebenarnya singo itu bukan binatang Mas. Walaupun dibuat patung replika seperti singa, tapi singo itu sebenarnya leluhur yang sangat agung. Mudah-mudahan ini ajakan saya ini juga memberikan semangat untuk generasi muda untuk belajar sejarah dan meluhurkan leluhur, dan nanti akan menjadi sadar kembali, wah ternyata bangsa kita tuh kalau mau jujur mengakui sebenarnya paling hebat di dunia. Ini bukan megalomania, bukan apa ya, bukan sesuatu yang membesar-besarkan diri, tapi memang faktanya demikian. Terus kemudian ini ya, Kerajaan Kanjuran itu kan kalau saya melihat itu adalah markabahnya spiritual di Jawa Timur atau pancernya spiritual. Kalau di Pulau Jawa itu kalau saya melihat ya, ada Gunung Semeru, Penanggungan, terus kemudian ada Kanjuruan. Nah kemudian ke barat ada apa? Ada Kerajaan Mataram kuno. Dan perlu diketahui bahwa dulu di Kanjuruan ini satu-satunya rakyat atau kerajaan wilayah kecil, tetapi banyak personelnya itu yang dijadikan pengurus di Mataram kuno semasa kepemimpinan ini apa namanya, Panjalu, jadi Raja Panjalu. Maka itu membuktikan bahwa ini punya hubungan yang erat sekali karena memang dulu besanan atau putra dari Raja Gajayana itu menjadi menantu dari Kerajaan Mataram kuno. Jadi sejak abad ke-7 itu sini sudah merupakan salah satu markabah spiritualnya Nusantara. Maka ini semoga bisa memberikan semangat kebangkitan spiritual untuk sedulur-sedulur di Malang, juga khususnya para Aremania. Saya bangga sekali melihat ini ya. Terus kemudian di sini di mana Situs Sekaran, ada yang tahu kah Situs Sekaran yang deket tol ya? Ini kan titik pusatnya kekuatan spiritual yang menghubungkan 4 mata angin, dan setiap mata angin itu ada ditancapin gunung. Ini di sebelah sini, di atas ini kan ada Gunung Kawi. Terus di sebelah sana ada Gunung Bromo, cross. Gunung Kawi ke Situs Sekaran berapa jaraknya? Terus Gunung Arjuna ada di pojok sana.
ke situ Sekaran itu jaraknya kalau kita hitung di map 30 kilo juga. Terus dari situ Sekaran ke arah tenggara ada Gunung Semeru. Jaraknya 33 kilo, saya lihat di map, saya ukur. Terus situ Sekaran ke Gunung Bromo di timur laut. Jaraknya berapa? 33 kilo. Apakah ini kebetulan? Saya kira tidak. Inilah leluhur kita. Dan ini terjadi di Malang, saudara-saudara. Betapa bangganya kita semua. Saya aja dari Jogja datang kemari saya karena kekaguman saya dengan para leluhur yang merintis di kota ini. Maka marilah kita bangkit. Mudah-mudahan sedulur-sedulur kita ini menjadi dharma yang sangat agung karena akan menjadi martir untuk kebangkitan kesadaran kita semua generasi penerus. Ya kiranya seperti itu. Saya takut ini nanti ada kerumunan makin banyak nanti mengganggu sedulur-sedulur yang lain yang mau doa aja. Ya gitu aja. Matur sembah nuwun sugeng dalu. Dan saya akan doa sebentar. Kita sekali lagi di sini kita berikan hadiah. Sapantowa yunengala yo tumila maula Hare